Selamat pagi anak-anak, saya harap kalian selalu sehat dan semangat. Hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran fisika, melanjutkan dari materi sebelumnya tentang momentum dan impuls. Langsung saja. Momentum, apa itu momentum? Momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Momentum itu juga artinya momentum itu sebanding dengan massa. Misalnya truk yang besar dibanding dengan mobil yang kecil, maka momentumnya kan lebih besar truk yang besar. Tapi ketika kecepatannya juga besar, momentumnya juga besar. Misalnya peluru itu walaupun massanya kecil, tapi momentumnya besar karena kecepatannya besar. Makin besar momentum, makin sulit benda untuk dikendalikan, ya. Makin besar juga efek yang diakibatkan. Misalnya truk ini kalau bertabrakan akan mengakibatkan efek yang lebih merusak daripada mobil yang kecil. Untuk merubah momentum diperlukan gaya. Nah, ini hubungannya, gaya itu adalah perubahan momentum per waktu. Kalau dikalikan silang, maka gaya kali waktu sama dengan momentum. Gaya kali waktu ini kita sebut dengan impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum. Ya. Kemarin kita juga bahas kenapa mobil itu dibuat mudah rusak, mudah penyok. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperbesar waktu sehingga gayanya itu semakin kecil. Contohnya, misalnya orang melompat itu ketika dia menyentuh tanah, agar gayanya ini kecil, dia menekuk kakinya. Nah, artinya dia memperbesar waktu sentuhnya, maka gayanya semakin kecil. Sebaliknya, kalau seorang karatekawan, dia setelah memukul, ya, dia kalau memukul cepat, ya, gunanya apa? Memperkecil waktu sentuh. Ketika waktu sentuhnya kecil, maka gayanya besar, ya. Nah, kemarin kita sudah terapkan dalam desain mobil itu dibuat depannya ini mudah penyok. Jadi ketika terjadi tabrakan, bagian depan ini rusak, ya, rusak itu untuk memperbesar waktu, ya, sehingga gayanya kecil. Tapi diharapkan orang yang di dalam sini itu tetap aman. Kita lanjutkan ke hukum kekekalan momentum. Nah, ini hukum pada sebuah tumbukan itu bertabrakan atau tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Ini berarti momentum sebelum ada M1V1 ditambah M2V2 sama dengan momentum sesudah M1V1 aksen itu sesudah tambah M2V2 aksen. Ini keterangannya. V1 itu sebelum, benda 1 kecepatan benda 1 sebelum, V2 itu kecepatan benda sebelum, V1 aksen itu kecepatan benda 1 sesudah. Ya, aksen itu sesudah. Oke, dalam tumbukan itu berlaku juga hukum kekekalan energi, ya. Berdasarkan itu ada dua jenis tumbukan, ada tumbukan lenting dan tumbukan tidak lenting. Jadi tumbukan lenting itu ketika terjadi hukum kekekalan energi energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum sama dengan energi kinetik sesudah, itu adalah tumbukan lenting. Kalau tumbukan tidak lenting itu ada energi yang hilang. Jadi sebelum tumbukan dan sudah tumbukan. Jadi dalam kenyataan itu adalah peristiwa tumbukan itu biasanya ada energi yang hilang. Misalnya peristiwa tabrakan itu pasti ada energi yang hilang berupa panas atau suara. Kita lanjut ke, ini ingat bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kita lanjut ke koefisien restitusi atau koefisien elastisitas. Ini mempengaruhi jenis-jenis tumbukan. Jadi yang pertama, tumbukan disebut lenting sempurna, itu ketika
koefisien restitusi atau E-nya sama dengan 1. Tumbukan lenting sebagian itu ketika E-nya antara 0 sampai 1. Tumbukan tidak lenting itu E-nya sama dengan 0. Tumbukan tidak lenting itu setelah tumbukan dua benda itu menjadi satu, itu disebut dengan tumbukan tidak lenting, ya. Oke, ini rumusnya. E sama dengan min delta V sesudah dibagi delta V sebelum. Di sana ada minus, jadi ketika kita masukkan E sama dengan min sesudah itu berarti V aksen, V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Karena di sini ada minusnya, maka ketika dimasukkan ini jadi plus. Jadi E sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2. Kasus khusus untuk bola dan lantai misalnya. Ketika kita menjatuhkan bola di atas lantai, bola itu akan kembali tapi tidak akan setinggi kedudukan bola mula-mula, ya. Karena ini tidak lenting sempurna. Lenting sempurna itu berarti dia akan kembali lagi ke posisi semula, ya. Ketika melihat kasus ini, khusus untuk bola terpantul di lantai, itu E-nya sama dengan akar H2 per H1. Itu dari mana? Nanti kalian bisa cari informasinya. Yang jelas, V2 itu kita anggap sebagai lantai dan V1 itu bola. Jadi ketika bola ini jatuh, ya, dengan kecepatan tertentu akan memantul dengan kecepatan tertentu. Karena lantai itu tidak bergerak, maka lantainya 0, ya. Tapi perlu diingat ini saja rumusnya. Kalau kalian mau cari nanti boleh dicari, ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sebuah benda M1 bermassa 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Benda M2 bermassa 3 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Setelah tumbukan, kedua benda bergerak bersama, ya, bergerak bersama atau mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali. Tentukan kecepatan benda setelah tumbukan, ya. Oke, yang diketahui apa saja? Berarti sebuah benda masanya 5 kg. Oke, peristiwanya, ya. Jadi ada benda, ya, saling bertumbukan. Setelah tumbukan mereka bergerak bersama, ya. Diketahui M1-nya 5 kg, N2-nya 3 kg, V1-nya 6 meter per second, V2-nya min 4 meter per second karena bergerak ke kiri, ya. Sedangkan E-nya sama dengan 0, koefisien restitusi karena ini tumbukan tidak lenting. Karena benda menjadi satu setelah tumbukan, maka kecepatan setelah tumbukan hanya ada satu. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V. Jadi kita langsung masukkan ke hukum kelahan momentum. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kita masukkan 5 kali 6 ditambah 3 kali min 4 sama dengan 5V tambah 3V. Ya, karena V aksennya sama. Jadi 30 kurangi 12 sama dengan 8V. Jadi 8V sama dengan 18. Jadi V-nya sama dengan 2,25 meter per second. Jadi setelah tumbukan, kecepatan kedua benda yang menjadi satu tadi adalah 2,25 meter per second. Contoh soal yang kedua. Oke, sebuah benda bermassa M1 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Benda M2 bermassa 3 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Ya, ini. Setelah tumbukan, kedua benda mengalami tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna E-nya sama dengan 1. Tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Jadi setelah tumbukan, mereka terpisah. Seperti ini, oke. Diketahui, tadi kita tulis dulu, diketahui M1-nya 5, M2-nya 3, V1-nya 6, V2-nya min 4. Min tadi karena ke kiri. E-nya, koefisien restitusi, sama dengan 1. Ditanyakan kecepatan benda masing-masing setelah tumbukan, V1 aksen dan V2-nya.
Ini sudah tertulis tadi ya. Oke, jadi perlu dua persamaan. Yang pertama kita peroleh dari hukum Coulomb momentum, M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kita masukkan datanya, 5 kali 6 tambah 3 kali min 4 sama dengan M1 5V1 aksen tambah 3V2 aksen. Jadi 5V1 aksen ditambah 3V2 aksen sama dengan 30 kurangi 12, 18. Kita dapat satu persamaan. Persamaan kedua kita peroleh dari E atau koefisien restitusi. Ya, V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2. E-nya 1, kita masukkan 1, V2 aksen min V1 aksen per 6 min ya. Ini perhatikan di sini, ini sering salah. Min 4. Min jadinya plus, jadi 1 sama dengan V2 aksen min V1 aksen per 10. Kita kali silang. V2 aksen min V1 aksen sama dengan 10. Dapat persamaan kedua. Ada dua persamaan, yang pertama dari sini 5V1 aksen tambah 3V2 sama dengan 18, 2 aksen, min V1 aksen, ini kita balik ya, min V1 aksen plus V2 aksen sama dengan 10. Kita selesaikan dengan cara eliminasi, yang atas kali 1, yang bawah kita kali 5, ya, ini seperti ini, 5V1 aksen tambah 3V2 aksen, sama dengan 18, yang bawah tadi, jadi min 5V1 aksen tambah 5V2 aksen sama dengan 50. Kita jumlahkan, plus min jadi hilang, 3V2 ditambah 5V2 jadi 8V2, 18 tambah 50 sama dengan 68, jadi V2 aksen sama dengan 68 per 8, atau 8,5 meter per second. Setelah kita peroleh V2 aksen, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Ini berarti 8,5 kurangi V1 aksen sama dengan 10. Jadi V1 aksen sama dengan 10 dikurangi 8,5. Tapi lihat di sini adalah minus ya. Jadi hasilnya adalah min 1,5 meter per second. Jadi setelah tumbukan, kecepatan benda 1 adalah min 1,5 meter per second atau 1,5 meter per second ke kiri. Dan benda 2 adalah 8,5 meter per second plus, jadi ke kanan. Nah, itu tadi contoh soal. Nanti kalian akan saya berikan latihan soal dengan merubah-rubah variabel. Sama seperti contoh. Oke, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.